Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kaum wanita Ester yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Kaum wanita Ester yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini hari yang kedua di bulan Maret ya. Bagaimana menjalani kehidupan dari awal tahun sampai di bulan ini? Masuk bulan yang kedua, gimana kaum wanita Ester? Luar biasa, luar biasanya itu seperti apa kaum wanita Ester? Sudah senyum-senyumnya, sudah ada yang berbeda ini. Luar biasanya, ada banyak apa yang kaum wanita Ester sudah alami di dalam 2 bulan yang sudah kita jalani ini. Tuhan tetap memelihara. Kaum wanita Ester, kita akan belajar di malam hari ini bagaimana dalam perjalanan hidup kita, apalagi tahun ini benar-benar resesi itu sudah benar-benar dialami ya. Sudah alami ya kaum wanita Ester ya. Sudah alami atau belum? Tidak hanya resesi secara ekonomi ya. Ada mungkin yang kaum wanita Ester alami bagaimana perjalanan hidup kaum wanita Ester. Dan mungkin hal-hal yang kaum wanita Ester alami ini menyedihkan hati, bahkan mungkin kadangkala membuat keadaan kita, bahkan mungkin sampai sama seperti Rasul Paulus berkata, dalam keadaan terjepit. Tapi bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita ketika kita ada di dalam satu keadaan yang terjepit, kita ada dalam satu keadaan yang membuat kita tidak berdaya. Banyak kali kan kalau dikatakan pahit manisnya kehidupan ini pasti kaum wanita Ester alami. Benar ya? Lebih banyak pahitnya atau manisnya dari bulan Januari sampai Februari kaum wanita? Saestu kaum wanita, banyak manisnya atau pahitnya? Yakin? Benar. Nanti kamu wanita Ester ngomong, kamu nanya, gitu ya. Kamu bertanya-tanya, pahit sama manisnya lebih banyak. Kamu wanita Ester, kita mau belajar di malam hari ini ketika ada seorang pribadi namanya berbicara tentang keluarga. Kita ini adalah bagian dari keluarga. Ketika dalam satu keadaan, satu situasi yang tidak enak, hal apa sih yang biasanya kaum wanita Ester ini lakukan terlebih dahulu? Mungkin kaum wanita Ester sedang dalam keadaan yang sedang, apa ya, kalau anak muda sekarang katakan galau ya. Galau atau apa ya, mungkin punya masalah tapi masalahnya ini, kalau kata orang Blitar itu lebih enak ya didengar. Abot tenan, gitu ya. Gak abot toh, tapi abot tenan. Biasanya kaum wanita, hal apa yang kaum wanita lakukan terlebih dahulu? Nangis dulu, gemereneng dulu, atau gimana kaum wanita? Biasanya kita gimana? Nangis, respon kita yang pertama, kita kan ini sesama kaum wanita ya, gitu. Pasti kaum wanita mungkin kalau dikatakan pengalaman hidup bagaimana menghadapi segala hal yang terjadi, kaum wanita istilahnya lebih punya pengalaman lebih banyak daripada saya. Kaum wanita bagaimana respon atau sikap kita ketika mungkin kita ada dalam satu tekanan, satu himpitan hidup. Biasanya respon kita yang awal itu apa sih? Nangis dulu ya. Gak usah malu, wajar kaum wanita. Kita ini manusia yang tidak berdaya. Kita butuh seorang pribadi yang selalu menguatkan kita. Dan kadangkala pasangan kita pun ternyata bukan pribadi yang bisa menguatkan kita seutuhnya. Kadangkala kita udah curhat-curhat gini, cerita gini, paling dia ya wis, gitu ya, iya toh. Yang ketawa-ketawa ya pasti gitu toh, kaum wanita, gitu. Ada juga yang punya respon itu tidak nangis, diam toh, karena nggak ngerti mau buat apa. Ada juga yang punya respon apa kaum wanita? Kalau kita sedang ada dalam masalah yang berat, mungkin dia curhat kepada rekannya
apa gitu supaya apa memberi kekuatan. Tapi kaum wanita Esther, di sini kita akan belajar ada hal yang menjadi pelajaran buat kita. Bagaimana ketika satu keadaan menimpa pribadi ini bersama dengan rakyatnya dan keluarganya dalam keadaan terjepit. Pasti menangis itu sampai Alkitab berkata ketika keadaan seperti ini air matanya itu biasanya kita kalau sudah saking perihnya, saking beratnya pergumulan hidup yang kita alami, kadang kalau wanita identik dengan pasti air mata itu akan keluar. Tapi kalau laki-laki mau menangis itu almarhum Bapak Gembala Pak Manceng katakan apa? Jelek kalau laki-laki nangis ya. Kalau kita wanita nangis itu gimana? Gitu ya. Kalau laki-laki nangis, pernah lihat laki-laki menangis? Pernah lihat suami bapak ibu menangis? Gimana? Lebih cantik mana nangisnya? Kaum wanita atau suaminya kaum wanita? Pernah lihat enggak? Atau belas enggak pernah lihat? Berarti kuat rosok ya suaminya ya. Oke, kita lihat di sini kaum wanita. Kita mau belajar dari 1 Samuel pasal 30 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Tapi kita akan membaca di sini kaum wanita bahwa di ayatnya yang ke-6. 1 Samuel pasal 30 ayatnya yang ke-6. 1 Samuel pasal 30 ayatnya yang ke-6. Mari kita sama-sama membaca kaum wanita. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-6. 1, 2, 3. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud, kaum wanita Esther, kalau kita lihat di sini kalimat awal berkata bahwa Daud sangat terjepit. Kenapa? Dia sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, tidak hanya memimpin rakyatnya, tetapi istrinya, keluarganya, ada anak-anaknya di situ, ada istri-istrinya, dan dikatakan kenapa dia ada dalam keadaan yang terjepit? Ternyata kaum wanita Esther dikatakan di sini di ayatnya yang pertama, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak yaitu tempat di mana mereka tiba di situ, dan ternyata ketika mereka sampai pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Dan ternyata di tempat itu Alkitab berkata di situ tempat tinggal keluarga dari Daud, rakyat dari Daud, di mana dikatakan perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Jadi orang Amalek ini datang menghabisi Siklak, dibakar, tetapi mereka tidak membunuh seorang pun. Mereka mengambil keluarga, jadi orang yang muda, baik perempuan, orang muda dikatakan diambil dan ditawan. Dan kemudian mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Di ayat ketiga berkata, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu Alkitab mengatakan, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Kaum wanita Esther, setiap kita hadapi persoalan hidup yang berat, yang sudah di situ menyangkut tentang keluarga, mungkin usaha, segala sesuatu mungkin di dalam pelayanan. Ketika keadaan, kenyataan kita hadapi berbeda dengan harapan, respon wajar, respon awal atau sikap kita awal atau tindakan kita awal itu pasti menangis. Jadi wajar ya. Jadi tidak ada kita yang kuat. Benar ya? Berarti kita sadar bahwa kita butuh seorang penolong. Amin. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sekalipun itu seorang pemimpin.
ketika pergumulan datang atau keadaan tidak sesuai dengan yang diharapkan, respon awal pasti menangis. Dan di sini kaum wanita, saya tidak memperlihatkan bagaimana wanita yang menangis, tapi Alkitab memperlihatkan kita bagaimana Daud itu menangis bersama-sama dengan rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang dibawa ke dalam medan peperangan, yang bersama-sama dengan dia. Dan akhirnya dikatakan dengan jelas bahwa mereka sama-sama menangis dengan suara yang nyaring. Kalau bisa dilombakan mungkin tidak tahu siapa yang menang suaranya. Nyaring mana suaranya yang menangis. Tapi apakah menangis akan menyelesaikan masalah? Tidak. Apakah menangis dengan bersedih hati akan menyelesaikan masalah? Tidak. Setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan mau kita hadapi. Tapi kita hadapi dengan cara seperti apa? Di kalimat selanjutnya dikatakan bahwa keadaan yang dialami oleh Daud bersama dengan rakyatnya, dikatakan juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan dikatakan dengan jelas ayat yang kita sudah baca di awal, Daud sangat terjepit, sudah jatuh, terus ketimpa tangga. Lah waktu ketimpa tangga sakit enggak? Jatuh aja wis sakit, apalagi ketimpa tangga kaum wanita. Setelah itu kalau umpamanya dia lagi ngecat, ketimpa catnya. Ya toh? Dan ternyata bukan hanya sampai di situ hal yang dialami oleh Daud bersama dengan rakyatnya, tetapi ternyata kaum wanita Ester yang dialami oleh Daud bahwa rakyat pada saat itu hilang kepercayaan kepada Daud. Sampai akhirnya apa? Alkitab berkata, mereka hendak melempari dia dengan batu. Di tengah-tengah kesendirian, menghadapi persoalan, biasanya kita tidak kuat ya. Kita tidak kuat kaum wanita. Tapi jadi contoh buat kita di malam hari ini pribadi dari Daud. Sekalipun ada dalam keadaan terjepit, rakyat tidak lagi melihat dia sebagai seorang figur yang dihargai, tetapi dalam keadaan yang sama-sama terjepit. Istri, namanya kalau sudah berkaitan tentang keluarga kita pasti sudah mati-matian ya. Cari jalan untuk membela, cari jalan bagaimana kalau bisa keluarga kita selamatkan. Tetapi dalam keadaan seperti itu, tidak ada satupun yang membela dia. Tidak ada satupun yang ada bersama dengan Daud dalam posisi untuk menguatkan Daud. Tapi mereka sama-sama di sini hendak melempari. Jadi tidak ada lagi kepercayaan mereka kepada Daud. Dan waktu hilang kepercayaan itu mereka mau melempari dia dengan batu. Kepedihan itu dialami. Kalau dikatakan pahitnya kehidupan dialami oleh Daud. Wah, rakyat ini kebangatan. Wis ditolong. Ini orang-orang yang bersama dengan Daud ini memang orang-orang yang sebenarnya bermasalah. Kenapa? Karena kalau kaum wanita lihat di ayat-ayat sebelumnya bahwa Daud ini kan seorang pelarian. Orang-orang yang bersama dengan dia adalah orang-orang yang tadinya sakit hati, orang yang kecewa, orang yang alami penindasan. Akhirnya ketika Daud dalam pelarian, lihat Daud, mereka lihat sosok dari Daud, mereka ngikut. Tapi waktu terkena masalah, mereka sama-sama menghadapi masalah. Ternyata mereka tidak lagi menghargai Daud. Tapi apa yang Daud perbuat? Apakah dia bersedih, terlena dengan keadaan? Apakah dia tetap istilahnya sayang diri? Alkitab berkata dan mengajarkan kita di malam hari ini para kaum wanita Ester. Apapun keadaan yang kita alami, mari kita sama-sama bersikap sama seperti Daud. Yaitu di tengah keadaan yang menimpa hidup kita. Bahkan sekalipun kita ada dalam keadaan yang terjepit, yang Tuhan mau, mari tetap kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Orang di kiri kanan kita, sahabat-sahabat kita, mungkin boleh meninggalkan kita. Mungkin orang-orang yang selama ini kita percayai, itu ternyata di tengah-tengah keadaan yang sulit, ternyata mereka tidak bisa kita andalkan. Yang Tuhan mau, mari datang menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan di tengah situasi yang sulit tidak mudah. Itu sebabnya dibutuhkan apa? Satu hubungan yang intens dengan Tuhan.
Daud adalah pribadi yang Alkitab berkata bahwa hidupnya ini berkenan. Sampai dinilai berkenan, kenapa? Kita kan tidak mungkin, kalau saya tidak bangun hubungan mungkin dengan Bu Yuli secara intens, Bu Yuli tidak akan pernah tahu bagaimana kebiasaan-kebiasaan saya. Bu Yuli tidak akan pernah tahu apa yang saya alami. Tapi kaum wanita Esther, firman Allah pun jelas berkata bahwa setiap keadaan yang kita alami, kita tidak alami seorang diri. Bahkan firman Allah di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-56, di sana di ayatnya yang ke-9 berkata, setiap apa yang kita alami Tuhan sudah daftarkan. Kaum wanita punya masalah, pernah daftar enggak? Pernah hitung-hitung persoalannya terus ditaruh di satu buku kayak dulu waktu saya dulu waktu masih SD masih punya diary. Gitu ya. Jadi apa yang saya alami hari itu ditulis. Nah, kaum wanita sampai hari ini pernah nggak nulis apa yang kaum wanita alami tiap hari? Kalau kaum wanita tidak pernah nulis, tapi Tuhan hitung-hitung setiap apa yang kita alami. Dan Tuhan daftarkan. Apakah Tuhan hanya sekedar mendaftarkan? Mazmur 56 ayatnya yang ke-6 berkata, ayat 9 berkata, engkau menghitung-hitung sengsaraku dan air mataku kau tampung di dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Jadi setiap sengsara yang kita alami, yang menimpa kita itu ada di dalam daftarnya Tuhan. Dan kaum wanita, bagaimana kita lihat bentuk kepedulian Tuhan dalam hidup kita semua, bahwa dalam keadaan terjepit Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan yang harus kita lakukan dalam hidup ini apa? Yaitu mari dalam keadaan apapun kita mengiring Tuhan. Bukan lamanya kita mengiring Tuhan, bukan dari bayi ketika saya keluar dari rahim ibu saya iring Tuhan. Lamanya saya rajin ke gereja, mungkin rajin ke gereja. Tapi di sini bagaimana Daud bisa mengambil satu sikap di tengah-tengah keadaan yang sulit. Dia kuatkan kepercayaannya. Itu dasar dari hubungannya yang intens dengan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa menguatkan kepercayaan kita kalau kita tidak punya hubungan yang intens dengan Tuhan. Itu sebabnya kaum wanita Esther, jangan pernah takut jalani hidup ini. Ketika Daud dalam keadaan yang dikatakan sudah terjepit, rakyat tidak lagi mempercayai dia, tetapi fakta yang ada dia hendak dilempari dengan batu. Dikatakan kenapa? Karena rakyat itu sudah pedih hati. Wah, ternyata kayak begini. Kadang kita kan kayak gitu ya. Waktu sudah ikut Tuhan, kita ngomongnya gimana? Wah, ternyata yo koyo ngene, abot tenan. Tapi apakah kita pernah menyadari dalam hidup ini bahwa segala sesuatu kalau kita ada sampai hari ini semua berkat Tuhan. Ada banyak penderitaan yang mungkin kaum wanita alami, kita alami. Tapi kalau kita flashback lagi, setiap penderitaan, apakah Tuhan tidak pernah tolong kita? Tuhan selalu menolong. Dia selalu menolong kita. Bahkan tepat pada waktunya. Makanya ada pujian berkata, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Ini loh yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Di tengah kondisi apapun, setelah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dia katakan dikatakan ayatnya yang ke-7, apa langkah selanjutnya yang Daud lakukan? Yaitu dia datang kepada Tuhan di dalam doa. Tidak ada tempat yang membuat kita tenang menghadapi persoalan hidup. Kenapa saya katakan demikian? Tidak ada tempat yang bisa membuat kita tenang. Makanya tadi saya katakan, sekalipun mungkin apa yang sedang kita alami, pergumulan yang kita alami, kita sudah cerita sama suami, sama pasangan kita, sama anak-anak kita, kadang-kala tidak membuat kita tenang. Tetapi setelah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan dalam doa. Dengan apa? Dari mana kita bisa lihat ini? Dia minta kepada Imam Abiatar bin Ahimelek
Supaya apa? Ayat yang ke-7, kalimat selanjutnya katakan, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dia tidak tanya langsung begitu, tapi dia datang kepada Tuhan. Lewat apa? Dan orang yang bertanya pada Tuhan, memang kaum wanita, tidak segala sesuatu ketika kita datang kepada Tuhan terus datang dengan tangisan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, dalam doa Bapa kami ada hal-hal yang diajarkan dalam hidup kita. Doa Bapa kami, berapa kali kita pertemuan membahas tentang doa Bapa kami, di sana diajar ada hal-hal inti dari doa Bapa kami. Kaum wanita Esther, katakan Daud ini ketika dia datang kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan yang begitu dikatakan terjepit, membuat dia dalam keadaan yang terjepit. Dia datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Dengan kata lain, dia bangun terus hubungan dengan Tuhan di dalam setiap doanya. Kekuatan seorang wanita, walaupun kita diciptakan, dijadikan dari tulang rusuk pria, yang dikatakan wanita itu lebih kuat dari pria. Tetapi sekuat-kuatnya kita butuh pribadi yang lebih kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan itu kita dapat. Ketenangan dialami oleh Daud sampai dia akhirnya bisa maju lagi berperang. Dia bisa berespon dengan baik, bersikap dengan benar kepada rakyat yang sedang mengalami kepedihan hati ketika dia datang kepada Tuhan. Hal-hal yang lain akhirnya tidak mempengaruhi, jadi situasi, kondisi tidak mempengaruhi dia untuk terus datang kepada Tuhan. Tapi dia sadar, walaupun dia seorang raja, dia sadar bahwa dia butuh pribadi yang kuat, yaitu Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan malam hari ini kaum wanita Esther, mau sekuat apapun kita, apa yang mungkin menjadi kebanggaan kita, kalau kita sudah ada dalam situasi yang terjepit, tidak ada jalan lain untuk kita bisa mengalami ketenangan, untuk kita dapat kekuatan selain kita datang kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada ketenangan yang luar biasa. Itu sebabnya kaum wanita, dengan keadaan yang ada dari perjalanan hidup Daud, makanya ketika sudah berbicara tentang keluarga, kita pasti, kalau orang dulu, saya sempat sharing kepada rekan guru. Satu saat rekan guru ini dia punya anak, dia di salah satu gereja punya anak itu di sini. Dia anaknya ketika SMP ternyata dia titipkan di sini. Guru ini ngomong begini, saya titipkan anak saya di sini, Mbak Christine, tolong dididik. Dan dia kasih kesaksian kepada rekan guru yang lain. Dia ngomong begini, saya tahu bahwa ternyata waktu muda, waktu punya anak masih kecil, kita itu bersusah-susah, butuhkan tenaga untuk apa? Untuk mendidik mereka, untuk menjaga mereka, untuk merawat mereka. Tapi waktu sudah dewasa, anak sudah beranjak dewasa, selain tenaga dibutuhkan yang namanya pikiran. Jadi pikiran itu, jadi perasaan dan pikiran itu istilahnya kayak diperas gitu ya. Apalagi kalau anak itu sudah melenceng, sudah bingung pasti orang tua ya. Tapi saya bersyukur anak saya sekarang dapat pekerjaan yang luar biasa gitu. Dapat pekerjaan yang Tuhan berkati dia dengan satu pekerjaan yang dia tidak pernah menyangka. Dan dia selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Saya sadar bahwa ketika saya ada di satu gereja, saya tidak bisa jadi contoh mungkin. Saya nuturi anak saya itu jangan susah. Makanya saya titip dia di tempat yang lain dan ternyata dia bertumbuh di situ. Bukan berarti saya mengajak kaum wanita kalau punya anak, kalau anaknya di sini nggak bisa bertumbuh. Terus kaum wanita pergi ke tempat bawa anaknya kaum wanita yang ke gereja lain ya. Kalau memang dia bertumbuh di sana ya sudah. Yang penting dia bertumbuh ya. Tetapi kalau masih bisa bersama-sama dengan kita di gereja ini, bahwa mereka untuk sama-sama bertumbuh. Kita bisa mengawasi dan satu pasti kebanggaan dari setiap orang tua. Saya pun demikian. Saya rindu anak saya ngambil bagian dalam pelayanan. Itu yang ada setiap dalam doa-doa kami. Dan setiap
setiap hari itu yang menjadi kerinduan. Tuhan tolong anak kami, mereka bertumbuh jadi pribadi yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Kelak mereka juga bisa mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan Tuhan perlengkapi mereka dengan talenta-talenta daripada Tuhan. Pasti itu kerinduan kita semua. Kamu wanita, kalau secara manusia dalam keadaan seperti ini kita tidak kuat. Kalau mau mengandalkan kekuatan kita, bahkan mungkin kepintaran kita, mungkin kita sudah banyak adopsi ilmu-ilmu dari pakar-pakar apapun. Tapi satu yang pasti, ada satu titik kita tidak kuat. Dan kita butuh seorang pribadi yang lebih kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebabnya apapun mungkin keadaan yang kaum wanita sedang alami, mari tetap terus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kenapa? Di saat kita percaya, di situ kita akan alami. Kalau kamu wanita melihat perjalanan, membaca kembali perjalanan hidup dari Abraham. Kenapa sih Abraham dikatakan bapa dari segala orang percaya? Karena dalam keadaan kondisi apapun, dia tetapkan hatinya untuk percaya kepada Tuhan. Untuk menetapkan hati kita percaya kepada Tuhan itu enggak mudah kamu wanita. Paling kita berkata, wah keadaannya sudah begini, faktanya seperti ini. Mana mungkin, tapi ini yang Tuhan mau. Kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, tanya. Tidak ada salahnya bertanya kepada Tuhan. Tanya kepada Tuhan, apakah Tuhan memberikan jawaban kepada Daud? Ya, Tuhan berkata maju. Dan ternyata di tengah-tengah pergumulan yang kita alami, kalau Tuhan sudah katakan maju, Tuhan katakan bergerak, jangan berdiam diri. Amin. Bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan akhirnya ketika Daud bergerak, terus bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kaum wanita Esther, kalau kaum wanita Esther membaca sampai di ayatnya yang ke-25, di sana akhirnya Daud dikatakan dia menerai yang namanya kemenangan. Dan sebelumnya kaum wanita, di ayatnya yang ke-11, bagaimana pertolongan Tuhan, jangan pernah meremehkan, jangan pernah... istilahnya begini, kaum wanita, dalam segala kondisi, keadaan, Tuhan itu selalu ada dan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Makanya kalau ada orang-orang tertentu yang Tuhan pakai dalam hidup kita, mungkin itu untuk mengingatkan kita, bahkan lain sebagainya, itu adalah satu ujian di mana Tuhan sedang menguji kita. Apakah dalam hal-hal yang sepele pun, kita itu masih mau istilahnya punya sikap yang belajar menghargai. Belajar istilahnya berespon dengan benar. Ayatnya yang ke-11, ketika Daud sudah disuruh oleh Tuhan untuk kejar orang-orang itu, dia sampai dikatakan dia membawa 600 orang dan yang bersama-sama dengan dia itu dibagi menjadi dua. Daud melakukan pengejarannya bersama dengan 400 orang, 200 orang. Akhirnya dikatakan di sini bahwa mengalami kelelahan. Di ayatnya yang ke-11 berkata, kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kalau kita lihat di sini, nanti kaum wanita bisa membaca selanjutnya tentang perikop ini. Bagaimana ketika mereka mau maju berperang, ternyata 200 orang yang bersama-sama dengan Daud ini sudah mengalami kelelahan. Dan mereka bertemu dengan seorang yang dikatakan seorang Mesir, ternyata ini adalah bagian dari tentara orang Amalek juga. Dan dikatakan bahwa mereka membawanya kepada Daud. Istilahnya gini, dalam segala kondisi walaupun kaum wanita sedang dalam keadaan terjepit, jangan pernah lupa dengan keadaan sekitar. Belajarlah menjadi orang yang peduli. Karena ternyata bisa jadi orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita tolong, itu Tuhan buka jalan atau menjadi jembatan buat kita mendapat pertolongan Tuhan. Amin. Jangan menganggap remeh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga apa? Kaum wanita kalau lihat di sini, Daud ada orang yang lemah, bentuk kasih dari Daud ini ya, tidak hanya ditunjukkan kepada
prajurit-prajuritnya, tetapi dia berlaku istilahnya tidak hanya sekedar perhatian, tapi benar-benar sampai anak muda ini berkata, kalau saya beritahu jangan bunuh saya ya. Itu kan lawan, seharusnya dia ya udah tinggalin aja. Dia bukan tipe orang yang cuek ternyata Daud ini, tetapi dia punya hati yang berbelas kasihan. Akhirnya apa? Orang ini, kaum wanita Esther, setelah dia mendapat pertolongan Tuhan, kalau tadinya dia ditinggalkan oleh tuannya, saat itu dia mendapat kasih dari Daud. Akhirnya apa yang terjadi? Lewat anak ini, lewat pemuda ini, akhirnya Tuhan menunjukkan di mana orang-orang Amalek itu pergi, gerombolan. Akhirnya Daud bisa menyerbu. Jadi sekalipun dalam keadaan terjepit, jangan pernah lupa dengan orang-orang di sekitar kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Amin. Kita tampil, kita ada. Bahkan tahun ini gereja kita punya tema yaitu berdampak. Sekalipun kita mungkin dalam keadaan yang sulit, jangan lupa untuk berdampak. Amin. Selain kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan dalam setiap doa, dalam setiap ibadah kita, dalam setiap persekutuan kita. Mari jadilah berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan kita akan melihat kemenangan menjadi bagian dalam hidup kita. Biarlah renungan firman Allah di malam hari ini menjadi perenungan buat kita semua. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu ada. Dan setiap apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita, Tuhan mau dalam keadaan apapun. Daud tidak mungkin bisa menguatkan kepercayaannya. Kalau setiap firman Tuhan yang datang, dia berkata, wah saya lebih tahu tentang itu. Saya lebih pandai tentang hal itu. Dia tidak mengandalkan apa yang dia punya. Dia tidak mengandalkan kedudukannya. Tetapi dia sadar, dalam segala kondisi dia butuh Tuhan. Tidak ada tempat pelarian yang membuat dia tenang selain datang kepada Tuhan. Malam hari ini kaum wanita Esther, kaum wanita Esther pasti punya pengalaman pribadi lepas pribadi. Seberat apapun yang kaum wanita Esther sedang alami, yang hari-hari ini sedang kita alami, ada membuat kita tidak kuat. Tak mungkin sama seperti Daud. Kita ada dalam keadaan yang terjepit. Bahkan orang-orang yang mungkin kita bisa andalkan, yang mungkin kita harapkan bisa menolong kita, ternyata mereka malah menghakimi kita. Mereka malah membuat hal yang lebih memedihkan hati kita. Hanya satu pribadi yang selalu peduli dengan kita. Dan dia tidak pernah jauh dari kita. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Kaum wanita Esther, mari kita mau datang kepada Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita di malam hari ini. Dan setelah kita datang pada Tuhan, setelah kita dapat kekuatan, Tuhan mau kita berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah anggap remeh orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Karena bisa jadi orang itu Tuhan pakai sebagai jalan, sebagai jembatan untuk kita mengalami jawaban-jawaban, mengalami kemenangan-kemenangan dari setiap pergumulan hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, berseru dan memanggil namanya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu. Mari singers boleh bantu saya. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan
Ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bila godaan, bila sengsara menimpa perjalanan hidup kita, orang lain mungkin meninggalkan kita, orang-orang terdekat kita boleh meninggalkan kita, tapi ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita semua, yaitu Yesus. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada selalu memberikan kita kekuatan. Bahkan firman-Nya berkata bahwa apapun yang kita alami, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan tidak pernah jauh. Dia tetap setia. Dia memberikan kita kekuatan. Dan ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Yang penting apa? Kuatkan kepercayaan kita pada Tuhan. Kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan pernah ragu dengan kuasa-Nya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Datang pada Tuhan dalam setiap doa-doa kita. Berseru dan memanggil. Haleluya. Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Hanya berseru kepadamu Tuhan. Kau mampu menolong kami Tuhan Yesus. Dalam kondisi apapun Tuhan, dalam kondisi terjepit Tuhan, kami hanya dapat berseru kepadamu. Kami hanya dapat berdoa kepadamu Tuhan. Kau yang akan menguatkan kami Tuhan. Kau yang mampu menolong kami Tuhan. Hanya Engkau-lah Tuhan Yesus satu-satunya penolong kami dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih.
kasih untuk firman-Mu di malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami Tuhan. Biarlah kami semuanya Tuhan Yesus memiliki waktu untuk berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih ibadah yang sangat diberkati di malam hari ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus para pelayan-pelayan yang telah melayani Engkau Tuhan. Berkati Tuhan yang telah membawakan firman di malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. Sebentar umat-umat-Mu akan pulang, Engkau akan sertai mereka sampaikan di rumah dengan selamat. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah dengan bawa berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan, penghiburan, sukacita dari Roh Kudus, menyertai kami hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.